Teorema ketiga. Semua sudut keliling yang menghadap busur yang sama memiliki sudut atau besar sudut yang sama. Kalau dia menghadap busur yang sama, maka besar sudutnya juga sama. Perhatikan contohnya ini. Sudut ABC. ABC berarti sudutnya di titik B. Berarti kan di sini ya. Ya. Kemudian sudut ADC berarti di titik B. Berarti ini. Perhatikan. Sudut ABC dengan sudut ADC itu dia menghadap ke busur yang sama atau tidak? Sama atau tidak? Busur mana yang dihadapi? Busur A, C. Ini kan busurnya ya. Nah, menghadap ke busur ini semuanya kan? Nah, karena ini sudut keliling apa sudut pusat? Ya, karena ini sudut keliling dan menghadap ke busur yang sama, maka sudut ABC itu sama dengan sudut ADC. Paham nggak ini? Bapak kasih contoh lagi. Sudut BAD dengan sudut BCD. Nah, sudut BAD dengan sudut BCD sama atau tidak? Sama. Kenapa sama? Menghadap busur yang busur BD. Kita gambar dulu ya. BAD berarti sini kan ya. Kemudian BCD berarti ini. Ya. Menghadap ke busur BD. Karena menghadap ke busur BD maka ini sama besarnya. Kalau sudut ABC dengan sudut BCD kira-kira sama atau tidak? Nah. Coba kita gambar sudut ABC berarti di sini ya. Kemudian sudut BCD berarti sini. Nah. Perhatikan. Itu menghadap busur yang berbeda. Makanya di sini tidak sama. Ya, berarti tidak sama. Gimana sampai sini? Ada yang bertanya tidak? Nah, cukup, selesai pulang lah ini. Belum. Contoh. Perhatikan contoh. Halaman berapa? Contoh, perhatikan. Jika besar sudut PQR itu 36 derajat, tentukan besar POR. Berarti POR titik di titik 36 bagi 2. Berapa? 36 bagi 2 apa 36 kali 2? Dikali 2. Iya dikali 2, Pak. 72 Pak, 72. Sudut POR itu sama dengan 2 kalinya sudut PQR. Saya lupa, Pak. Kenapa? Karena PQR keliling, POR ya. Karena POR itu yang ditanyakan sudut pusat, yang diketahui sudut keliling. Karena sudut pusat itu 2 kalinya sudut keliling. Paham ini ya? Paham. Berarti 2 kali 36 sama dengan 72 derajat. Ini pakai teorema yang berapa ini? Teorema 1. Teorema 1. Contoh yang nomor 2. Ada yang tanya nggak ini contoh 1?
Enggak nanti soalnya bingung. Asal jangan melenceng, Pak. Jangan lu. Ngantuk joget, Pak. Nomor 2, jika besar sudut AOB sama dengan 120 derajat. AOB berarti di titik. Oh ya, ini sini berarti ya. Pusat Ini. berarti apa? Nah, berarti ini sudut pusat ya, 120 derajat. Tentukan besar sudut BDC. BDC yang ditanya berarti ini ya yang ditanya. Yang ditanya BDC. Nah, kira-kira kita bisa langsung tahu nggak sudut BDC berapa? Tidak. Nggak bisa. 60 derajat. Kita cari yang menghadap ke busur yang sama. BDC itu menghadap busur yang sama dengan sudut apa? BOC. Berarti kita harus cari dulu nih BOC-nya berapa. Nah, baru nanti mencari BDC. Nah, perhatikan BOC. Kalau garis lurus itu berapa derajat? 60. 80. Kalau lurus dari sini ke sini kan 180. Ya kan? Sedangkan kalau dari sini ke sini tadi 120. Berarti BOC itu sama dengan 180 dikurangi sudut AOB, ya kan? Paham nggak ini? Sudut BOC itu sama dengan 180 dikurangi sudut AOB. Sudut AOB berapa tadi? 120. Berapa ini? Berapa? 60. Berarti di sini adalah 60. Di sini berarti 6 deh. Apa hilang? Di sini berarti 60. Udah ya? Nah, sekarang kalau BOC-nya sudah tahu 60, sekarang kita cari BDC. Perhatikan. BOC itu sudut apa? Pusat atau keliling? Pusat. Kalau BDC itu sudut keliling apa pusat? Menghadap ke busur yang sama enggak itu? Nah, berarti sudut BDC itu sama dengan setengah kali sudut BOC sama dengan setengah kali 60 sama dengan ketemu. Ini adalah 30. Sampai sini ada yang bertanya nggak ini? Itu teori berapa, Pak? Ini teorema berapa? Satu juga ini ya? Itu juga, Pak. Satu juga ini pakai. Banyak. Nah, cuma kalian harus cari dulu tadi kan sebelum mencari BDC harus tahu BOC dulu stepnya tadi. Pak, itu 1/2 emang rumus? 1/2 emang rumus? 1/2. Iya, rumus dari yang teorema 1 tadi. Mana teorema 1? Jauh. Nih, teorema 1 ini kan gini. Nah, kalau sudut pusat itu 2 kalinya sudut keliling. Kalau sudut keliling setengahnya sudut pusat. Ya bolak-balik kan itu. Udah? Ada yang tanya enggak? Nomor 3, perhatikan gambar berikut. KL adalah diameter pada lingkaran. Ingat ya, KL itu diameter lingkaran. Jari-jari lingkaran 8,5 cm dan panjang KM itu 15 cm. Kita tulis dulu ya, panjang KM itu 15. Tentukan besar sudut KLM, sudut KML. Loh, berapa sudut KML? KML berarti kan yang ini ya, yang titik di M. Berapa? 90. Kenapa 90?
Karena siku-siku. Kenapa siku-siku? Karena menghadap ke diameter. Paham nggak sampai sini? Udah ya, 90 derajat ya. Nah, terus kita ke panjang KL. Perhatikan, KL itu tadi apa KL? KL itu apa? KL itu diameter. Diameter itu berapa kalinya jari-jari? 2 kali jari-jari. Kan gitu ya? Berarti 2 kali jari-jarinya berapa tadi? 8,5 sama dengan ketemu. KL-nya 17 cm. Ayo sampai sini ada yang ditanyakan enggak? Ya ada. Sekarang panjang LM. Nah, tadi KL-nya kita terus dulu ya. KL di sini berapa tadi? 17. Yang ditanya kemudian panjang LM. Ini kan LM yang ditanya. Nah, perhatikan. Nah, ada segitiga di situ, segitiga KML, ya kan? Nah, KML itu segitiga siku-siku atau tidak? Nah, karena di sini adalah segitiga siku-siku, maka kita bisa mencari panjang sisinya dengan menggunakan teorema Pythagoras. Ingat ya, mencari panjang sisi pada segitiga siku-siku itu bisa menggunakan teorema Pythagoras. Nah, yang diketahui sisi miringnya yaitu KL, sisi tegaknya diketahui 1 yaitu KM, ya kan? Maka untuk mencari LM, LM sama dengan akar dari KL kuadrat dikurangi KM kuadrat. Sampai sini paham nggak ini? Bapak akan tulis rumusnya. Nah, Pythagoras itu intinya gini. Kalau kita mencari KL, ya, KL kuadrat itu sama dengan KM kuadrat ditambah LM kuadrat. Kalau kita mencari KM kuadrat sama dengan KL kuadrat dikurangi LM kuadrat. Kalau kita mencari LM kuadrat sama dengan KL kuadrat dikurangi KM kuadrat. Nah, sampai sini paham nggak ini? Nah, karena kita mencari LM berarti kita kan pakai yang ini nih. Ya kan? Nah, dari sini rumusnya di sini kan karena di sini ada kuadratnya, pindah ruas jadi akar. Makanya di sini di bawah ini rumusnya pakai akar karena kuadratnya sudah pindah ruas. Jadi LM itu sama dengan akar KL kuadrat dikurangi KM kuadrat. Nadine malah lihat apa Nadine? Nah, paham nggak sampai sini? Ya, kita mencari LM. LM sama dengan akar KL kuadrat dikurangi KM kuadrat. Kita masukkan KL-nya kan udah tahu tadi 17. Ya kan? Kemudian KM-nya 15. 17 kuadrat sama dengan 289. 15 kuadrat 225. Kita kurangkan hasilnya akar 60. Akar 64 itu 8. Ketahuan panjang LM itu 8. Ya, panjang LM 8. Contoh terakhir. Contoh terakhir. Jika besar sudut ABD 36 derajat, ABD ADB kebalik. ADB berarti sudutnya di titik D. Berarti di sini ya. Nah, tentukan besar sudut apa itu? ACB. Tadi ini ya. Nah, perhatikan. ADB dengan ACB itu sudut apa? Keliling apa pusat? Semuanya keliling kan ya?
menghadap ke pusat yang menghadap ke busur yang sama atau tidak? Sama, yaitu busur AB, ya kan? Karena ini dua sudut keliling yang menghadap ke busur yang sama, maka besarnya juga sama. Maka AB ACB juga 36